Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan Dev atau Chen-Ping yang semakin menarik ini, mohon bantuan untuk subscribe, like dan share video-video di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga Bab 2882-2885. Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di depan Chen-Ping, dan Chen-Ping mengayunkan pedangnya lagi, dan energi pedang meledak di udara dengan api. Segera seluruh ngarai naik menjadi lautan api, dan banyak monster dilalap lautan api. Tapi monster beruang es itu masih memerintah monster yang ada, untuk bergegas menuju Chen-Ping dan tidak melepasnya. Tubuh Chen-Ping terus bergerak mundur. Semua monster tertarik oleh Chen-Ping, dan aura menakutkan menyerbu ke arah Chen-Ping terus-menerus. Chen-Ping menebas monster sambil melarikan diri. Tetapi monster beruang es di puncak alam fusion dengan kuat menjaga di sekitar fragmen jiwa es, tidak bergerak. Ini membuat tiga tuan pencuri hantu tidak mungkin bergerak. Melihat ini, Chen-Ping tahu bahwa dia harus menarik monster beruang es. Seni pedang 9 bayangan. Setelah Chen-Ping menggunakan seni pedang 9 bayangan, 6 Chen-Ping yang identik muncul, dan 6 Chen-Ping mulai membunuh monster. Pada saat yang sama, Chen-Ping juga mengeluarkan 8 penguasa tandus kering. Yang awalnya, dia berencana untuk memberikan benda ini kepada Su Yuki, tetapi sekarang dia harus menggunakannya. Dengan begitu banyak monster, sulit bagi Chen-Ping sendiri untuk menanggungnya. Dengan kedipan permata Zamrud di 8.000 kaki tandus, semua binatang iblis di dalam 8.000 kaki tandus dilepaskan. Monster-monster ini sangat ganas, tetapi dalam hal kekuatan, mereka masih berbeda dari monster-monster di ngarai ini. Tapi Chen-Ping tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang, dia ingin menggunakan semua kemampuannya untuk menarik monster beruang es di puncak kondisi bugar untuk mengejarnya. Meskipun Chen-Ping menggunakan teknik pedang 9 bayangan dan menggunakan 8 kehancuran dan 1000 cici, monster beruang es tetap acuh tak acuh, menyaksikan monster di bawahnya mati terus-menerus, dan tetap tidak bergerak. Melihat ini, Chen-Ping panik, jika monster beruang es tidak bergerak, maka rencananya akan gagal. Sial! Jika ada busur Raja Dewa, aku akan menembakmu sampai mati. Chen-Ping mengutuk dengan marah, tetapi tidak ada busur dewa itu di tangannya. Setelah bertarung sebentar, Chen-Ping tidak berdaya, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip dengan cahaya. Diiringi desisan pedang pembunuh naga, seekor naga emas perlahan muncul dari belakang Chen-Ping. Naga emas menginjak api, membuka matanya lebar-lebar, dan mengucapkan nyanyian naga yang agung. Nyanyian naga ini bergema di seluruh ngarai. Pada saat ini, para monster yang berkerumun untuk menyerang tiba-tiba terkejut, dikejutkan oleh aura naga emas ini. Melihat naga emas di depan mereka, monster-monster itu mundur bukannya maju, mundur selangkah demi selangkah dengan ngeri di wajah mereka. Dan monster beruang es yang tidak bergerak pada awalnya meraung setelah melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, tubuh itu melompat dan menyerang Chen-Ping. Melihat monster beruang es itu bergerak, Chen-Ping mundur dengan cepat, lalu menggunakan avatarnya untuk memblokir langkah kaki monster beruang es itu. Melihat monster beruang es menyerang, monster-monster yang mundur ketakutan itu meraung dan melancarkan serangan lagi. Lakukan! Chen-Ping meraung, tubuhnya dengan cepat mundur, dan kemudian mengarahkan naga emas untuk menyerbu kerumunan monster dalam sekejap. Langkah Chen-Ping dimaksudkan untuk memberi peluang kepada tiga bersaudara pencuri hantu itu. Saat Chen-Ping bertarung dengan monster-monster itu, tiga pencuri hantu juga bergerak. Saya melihat tiga orang melintas dari arah yang berbeda, dan kemudian muncul kembali setiap kali mereka melintas. Mereka bisa lebih dekat ke pecahan jiwa es. Monster beruang es tampaknya merasakan bahwa seseorang sedang mendekati pecahan jiwa es, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan menemukan tiga orang mendekati pecahan jiwa es dari arah yang berbeda. Jadi dia meraung dan berbalik untuk melindunginya. Chen-Ping awalnya ingin menghentikan monster beruang es, tetapi terlalu banyak monster yang terjerat dengannya, membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Sekarang Chen-Ping hanya bisa berdoa agar kecepatan ketiga pahlawan pencuri aneh itu cukup cepat, dan dia bisa mengambil monster beruang es selangkah lebih maju dan mendapatkan pecahan jiwa es. Melihat monster beruang es hendak menyerbu di depannya, yang ketiga dari tiga pencuri hantu itu adalah yang orang pertama mendapatkan fragmen jiwa es. Kakak kedua, lari. Sanji meraung, lalu mereka bertiga melesat ke arah yang berbeda lagi. Monster beruang es menamparkan Sanji dengan telapak tangannya, tetapi di saat-saat terakhir, Sanji melakukan perjalanan melalui kehampaan dan membuka jarak.
Monster beruang es meraung dengan seluruh kekuatannya, dan tiba-tiba melompat. Tubuhnya yang besar melompat setinggi 100 meter, dan kemudian menabrak dengan keras ke arah ketiga pahlawan. Ketiga pahlawan mencoba yang terbaik untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari jangkauan serangan monster beruang es sama sekali. Kakak kedua, kalau begitu. Sanji melemparkannya dengan penuh semangat, dan langsung melemparkan pecahan jiwa es ke RG. Saat pecahan jiwa es terlempar, tubuh besar monster beruang es juga jatuh, dan kemudian menamparkan orang ketiga dari pencuri hantu itu dengan telapak tangannya. Celah kekuatan membuat monster beruang es menamparkan Sanji menjadi lumpur daging dengan satu telapak tangan. Kakak ketiga, melihat ini, Daji dan RG berteriak sedih. Melihat ini, Chen Ping juga mengerutkan kening, ekspresi wajahnya sangat jelek. Setelah monster beruang es menamparkan Sanji sampai mati dengan satu telapak tangan, dia langsung mengejar RG. Tampaknya pecahan jiwa es harus dihentikan. Kakak kedua, lari cepat, teriak Daji. Terlepas dari kesedihan mereka, keduanya mulai menggunakan perjalanan ruang waktu untuk melarikan diri lagi. Tapi kecepatan monster beruang es secepat kilat, RG bisa melarikan diri dari ngarai dengan pecahan es. Monster beruang es itu sudah mengejar di belakangnya. Melihat ini, RG tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia melemparkan pecahan jiwa es ke Daji. Saudaraku, cepatlah. Setelah RG melemparkan pecahan jiwa es ke Daji, dia dengan tegas berbalik dan bertemu dengan monster beruang es. Saya melihat tubuh RG mulai membengkak, dan akhirnya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. RG meledakkan dirinya sendiri. Untuk menahan monster beruang es dan mengulur waktu agar Daji kabur, RG memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Kakak kedua, Daji menangis. Tapi dia memegang pecahan jiwa es, dia mengertakkan gigi dan berlari keluar dari ngarai. Daji melarikan diri ke mulut lembah dengan pecahan jiwa es, tapi monster beruang es itu masih mengejarnya. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba melompat, dan mengayunkan pedang naga di tangannya dengan sekuat tenaga. Sambil mengayunkan cahaya pedang, Chen Ping mencubit jarinya, dan satu demi satu mantra terhenti di udara. Setelah tubuh Chen Ping keluar dari mulut lembah, mantra itu langsung meledak hebat. Di kedua sisi ngarai, puing-puing yang meledak terbang melintasi ngarai, langsung memenuhi mulut ngarai, dan kepingan salju serta asap muncul, menutupi langit dan matahari. Ayo pergi. Chen Ping meraih Daji, keduanya tidak punya waktu untuk berkomunikasi, dan menghilang dalam sekejap. Keduanya berlari untuk waktu yang tidak diketahui, sampai mereka tidak bisa lagi merasakan bahaya dengan indera spiritual mereka. Lalu mereka berhenti, terengah-engah. Perhentian ini menghabiskan banyak sekali kekuatan spiritual Chen Ping, dan Chen Ping hampir menggunakan semua kemampuannya. Daji menyerahkan pecahan jiwa es kepada Chen Ping dengan wajah penuh kesedihan. Chen Ping mengambil pecahan jiwa es, menepuk bahu Daji dengan ringan, dan secerca jiwa kehidupan kembali ke tubuh Daji. Maaf, Chen Ping merasa sedikit bersalah. Jika dia tidak bersikeras mengambil pecahan jiwa es, mungkin 2 dari 3 pahlawan pencuri aneh itu tidak akan mati. Daji menundukkan kepalanya dalam diam, masih tenggelam dalam kesedihan. Melihat Daji seperti itu, Chen Ping juga sangat sedih, tapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Chen Ping mengeluarkan 8.000 penguasa tandus dari cincin penyimpanan. Awalnya dia berencana untuk memberikannya kepada Suyuki, tetapi sekarang dia memutuskan untuk memberikannya kepada Daji. Meski semua monster yang tersegel di Bagan Huangqi tewas dalam pertempuran saat ini, Bagan Huangqi sendiri juga merupakan senjata ajaib. Chen Ping menyerahkan 8.000 penguasa mandul kepada Daji dan berkata, jalan di depan akan semakin sulit. Dan kamu akan mengikutiku, jika hanya mengandalkan kekuatanmu itu akan berbahaya. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Penguasa tandus 8 kering ini juga bisa dianggap sebagai senjata ilahi. Aku akan memberikannya padamu. Segera setelah itu, Chen Ping menjelaskan kepada Daji bagaimana menggunakan penggaris Bagan Huang. Daji melirik Chen Ping, diam-diam mengambil Bagan Huangqi, dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Chen Ping, bangkit perlahan dan pergi. Chen Ping melihat pecahan jiwa es di tangannya, dan tidak bisa bahagia untuk sementara waktu. Segera, Liu Ruyan dan Wagu datang, dan mereka berdua terlihat sangat lelah. Untungnya, tidak ada cedera, tetapi aktivitas fisiknya terlalu hebat. Melihat fragmen jiwa es di tangan Chen Ping, Wagu sangat terkejut dan berkata, Tuan Chen, Anda benar-benar mendapatkan fragmen jiwa es, sangat besar,
itu akan membuat Anda kaya. Wagong sangat bersemangat, tapi Chen Ping tidak bisa melihat kegembiraan di wajahnya. Liu Ruyan melirik Chen Ping, sepertinya telah menebak sesuatu dan bertanya, Chen Ping, di mana 3 bersaudara dari pencuri aneh itu? Liu Ruyan bertanya seperti ini, dan Wagu menyadari bahwa 3 bersaudara dari pencuri aneh itu hilang. Di mana ketiga bersaudara itu? Wagang juga bertanya dengan curiga. Chen Ping berkata dengan ekspresi bingung, Tuan Besar pergi, dan Tuan kedua dan ketiga semuanya dibunuh oleh monster. Mendengar bahwa 2 dari 3 tuan pencuri hantu meninggal, ekspresi Liu Ruyan juga menegang, dan wajahnya ekspresi menjadi sedikit sedih. Tuan Chen, di dunia surga dan manusia, sangat normal bagi beberapa orang untuk mati. Ini adalah masyarakat di mana yang lemah memangsa yang kuat, dan tidak ada aturan. Pecahan jiwa es seperti bom waktu di tanganmu, jika seseorang mengetahuinya, mereka pasti memiliki niat jahat. Wagu membujuk Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu berkata, Waguan, fragmen jiwa es ini sangat besar, energi di dalamnya tidak kecil, kamu harus menyerapnya terlebih dahulu. Lagi pula, kamu memiliki bagian atas andilmu untuk itu. Dia tidak bisa tidak percaya, dia pikir dia salah dengar, bagaimana mungkin ada orang yang berinisiatif untuk menyerahkan pecahan jiwa es. Chen, Tuan Chen, berhenti bercanda. Wagang berkata tidak percaya. Aku tidak bercanda. Kamu sudah mencapai tahap ketiga dari alam tubuh gabungan, dan saya percaya bahwa menyerap sebagian energi dari pecahan jiwa es dapat menembus ke tahap keempat dari keadaan fisik alam tubuh gabungan. Petik 2. Jika Anda tidak memiliki fragmen jiwa es ini, saya khawatir Anda tidak akan ingin menerobos selama 1,5 tahun. Chen Ping berkata kepada Waguan. Setelah Waguan mendengar ini, dia benar-benar terharu. Tidak ada yang mau meningkatkan kekuatannya. Terima kasih Tuan Chen. Wagang membungkuk dalam-dalam pada Chen Ping. Cepat dan serap, aku akan melindungimu, dan kamu harus melindungiku nanti. Kata Chen Ping. Baik, Wagang mengangguk. Chen Ping menyerahkan pecahan jiwa es kepada Waguan, dan Waguan menekan pecahan jiwa es dengan ringan dengan satu tangan. Segera setelah latihan diaktifkan, pecahan jiwa es mulai perlahan menghilang sedikit demi sedikit. Di atas kepala Wagang, pusaran putih muncul satu persatu, dan aura unik dalam pecahan jiwa es membuat dantian Waguan berlari dengan cepat. Tepat ketika Waguan menyerap pecahan jiwa es dan meningkatkan kekuatannya. Tidak jauh dari sana beberapa biksu muncul, dan ini orang-orang juga mencari harta karun dan fragmen es jiwa. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika Anda tinggal di sini selama 10 hari setengah bulan di tanah utara yang luas dan tak terbatas ini, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengan satupun pembudidaya, tapi sekarang, tidak lama setelah Wagang menyerap pecahan jiwa es itu, beberapa kultivator tertarik ke arahnya. Meskipun pecahan jiwa es itu sendiri tidak memancarkan aura apapun, tidak ada yang bisa merasakannya, tetapi ketika pecahan jiwa es diserap, akan ada fenomena aneh muncul, akan ada kebocoran nafas. Oleh karena itu, saat menyerap pecahan jiwa es, ini adalah waktu yang paling mudah untuk ditemukan. Jika pecahan jiwa es kecil dan penyerapan selesai dalam waktu singkat, sebelum yang lain orang bisa merasakannya, itu sudah akan terdeteksi. Selesai, tapi kali ini, bongkahan jiwa es yang didapat Chen Ping sangat besar, sehingga nafasnya akan menyebar untuk waktu yang lama. Beberapa kultivator terbang ke arah Chen Ping dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka berada 1000 meter dari Chen Ping dan yang lainnya, indera spiritual Chen Ping segera mendeteksi mereka.